Pendakian itu seharusnya sederhana. Aku, Dimas, Raka, dan Wulan berangkat mendaki Gunung Lawu lewat jalur resmi. Cuaca cerah, logistik cukup, dan kami sudah sering naik gunung bersama. Tidak ada firasat buruk. Sampai kami menemukan jalur kecil di tengah hutan yang tidak ada di peta. Jalur itu sempit, bersih, dan anehnya terlalu rapi, seolah sering dilewati. Raka bilang itu jalur pintas ke pos berikutnya. Kami ragu, tapi waktu sudah sore. Akhirnya kami mengikuti jalur itu. Semakin masuk, suara hutan menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Bahkan langkah kaki kami terdengar terlalu keras. Wulan mulai merasa tidak enak. Kompas berputar tidak karuan, GPS mati sendiri. Tiba-tiba, dari depan, terdengar suara langkah kaki lain. Kami berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Kami melangkah lagi. Langkah itu kembali terdengar, tapi jumlahnya lebih banyak dari kami. Raka berbisik, "Jangan nengok. Jangan manggil nama siapapun." Kami terus berjalan sampai menemukan tenda lusuh berdiri sendirian di tengah hutan. Api unggun di depannya masih menyala, tapi tidak ada orang. Di dalam tenda ada carrier tua dan sepatu gunung berlumur tanah kering. Di salah satu sepatu tertulis nama dengan spidol, Dimas. Itu namaku. Padahal sepatu itu bukan milikku. Wulan mulai menangis. Saat itulah terdengar suara dari belakang kami. Pelan, tapi jelas. "Capek ya? Istirahat dulu." Suara itu persis suara Dimas. Padahal aku berdiri di depan mereka. Kami lari. Hutan terasa berputar. Jalur bercabang tanpa ujung. Nafas semakin berat. Di antara pepohonan aku melihat bayangan manusia berdiri terbalik. Kepalanya menunduk, kakinya menggantung di atas. Raka terjatuh. Saat kami menolongnya, dia menatap kami dengan wajah pucat. "Dari tadi, kalian cuma bertiga," katanya. Kami saling berpandangan. Sejak kapan jumlah kami berkurang? Kabut turun cepat. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa pelan. Lalu, suara orang memanggil satu persatu nama kami. Suara itu makin dekat. Terlalu dekat. Wulan tiba-tiba berhenti berjalan. Matanya kosong. Dia melangkah ke arah kabut sambil tersenyum. Aku menarik tangannya sekuat tenaga dan berteriak membaca doa seingatku. Seketika, kabut buyar. Jalur itu menghilang, berganti jalur resmi dengan papan penunjuk arah yang sudah kami lewati sebelumnya. Kami turun gunung dalam keadaan kacau. Jumlah kami kembali 4. Tapi, sejak pendakian itu, setiap malam tertentu, Raka selalu terbangun pukul 3 pagi. Katanya, ada suara dari jendela kamarnya berbisik. "Pendakian kita belum selesai. Masih ada satu yang tertinggal di atas." Dan yang paling menakutkan, kami tidak pernah benar-benar yakin siapa yang kembali bersama kami malam itu.